Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khairun Nisa dengan NIM 240.751-2017 dari kelas M02. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mind map yang telah saya buat. Nah, yang pertama itu ada hakikat pendidikan. Dalam Kamus Internasional Pendidikan, pendidikan setidak-tidaknya memiliki tiga ciri utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada proses mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat di mana dia hidup. Dan yang kedua ada proses sosial, di mana seseorang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, atau khususnya yang datang dari sekolah. Nah, untuk mencapai kompetensi sosial dan pertumbuhan individual secara optimal. Selanjutnya ada ciri yang ketiga, yaitu proses pengembangan pribadi ataupun watak manusia. Nah, selain itu ada beberapa ciri atau unsur umum dalam pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan harus memiliki tujuan, yang pada hakikatnya adalah pengembangan potensi individu yang bermanfaat bagi kehidupan pribadinya maupun bagi warga negara ataupun warga masyarakat lainnya. Sedangkan yang kedua itu, untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan perlu melakukan upaya yang disengaja dan terencana yang meliputi upaya pembimbingan, pengajaran, dan pelatihan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu kegiatan tersebut harus diwujudkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang lazim disebut dengan pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Selanjutnya ada hakikat pendidikan, yaitu memiliki komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Artinya, proses pendidikan menghasilkan atau mengimplikasikan bahwa peserta didik ini memiliki kemampuan-kemampuan yang imanen atau tetap ada. Nah, sebagai makhluk sosial dan juga mengimplikasikan bahwa manusia adalah makhluk yang tidak pernah selesai. Selanjutnya, komponen yang kedua yaitu proses pendidikan, yang berarti menumbuh kembangkan eksistensi manusia. Artinya bahwa keberadaan manusia adalah suatu keberadaan yang interaktif. Interaktif manusia ini tidak saja dengan sesamanya, tetapi juga dengan alam, ide, dan juga berinteraksi dengan Tuhannya. Selanjutnya ada komponen yang ketiga, yaitu eksistensi manusia yang memasyarakat. Artinya itu, proses pendidikan adalah proses yang mewujudkan eksistensi manusia yang memasyarakat. Dalam proses ini terjadi internalisasi nilai-nilai pembaruan dan revitalisasi ataupun penyegaran moral. Selanjutnya komponen yang keempat, yaitu proses bermasyarakat dan membudaya, mempunyai dimensi waktu dan ruang. Nah, proses tersebut itu dapat menembus dimensi masa lalu, kini, dan masa depan. Selain itu, berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi juga, proses pendidikan dapat menembus dimensi lokal, nasional, dan global. Selanjutnya ada makna pendidikan. Nah, yang pertama itu, pendidikan itu merupakan usaha sadar. Artinya, tindakan mendidik bukan merupakan tindakan yang bersifat refleks ataupun spontan tanpa tujuan dan rencana yang jelas, melainkan tindakan yang rasional, disengaja dan disiapkan, direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tindakan mendidik itu harus didasarkan atas tujuan dan dengan alasan-alasan yang rasional dan normatif. Nah, bukan tindakan yang reflektif ataupun asal-asalan saja. Selanjutnya yang kedua, yaitu paradigma baru praktek pendidikan yang lebih menekankan kepada pembelajaran, alih-alih kepada proses mengajar yang mengutamakan peran guru
Melainkan secara sengaja dan terencana, guru memanfaatkan berbagai sumber dan media belajar yang ada di lingkungan untuk mencapai keberhasilan belajar siswa. Selanjutnya yang ketiga itu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang lebih efektif menjadi fokus utama proses dari pendidikan tersebut. Nah, yang keempat, anak harus aktif, artinya bukan hanya mendengarkan saja, melainkan harus lebih banyak bertanya, melakukan kegiatan tertentu, mencari sumber belajar, mencoba dan menemukan sendiri. Selanjutnya yang terakhir, tujuan pendidikan adalah menumbuh kembangkan pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupan dirinya, masyarakat, dan bangsanya. Selanjutnya ada pendidikan yang bermartabat dan HAM. Yang pertama ada pendidikan sebagai humanisasi. Dalam konteks ini, maka pendidikan didefinisikan sebagai humanisasi atau upaya memanusiakan manusia, yaitu suatu upaya dalam rangka membantu manusia, dalam hal ini yang dimaksud itu peserta didik, agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Implikasi dari pandangan tentang berbagai aspek hakikat manusia tersebut sebagai humanisasi atau sebagai upaya membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya, maka pendidikan sewajarnya diupayakan untuk tujuan membantu mengembangkan berbagai potensi yang ada pada manusia tersebut. Contohnya adalah mengembangkan potensi untuk mampu beriman dan potensi untuk mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan potensi untuk mampu berbuat baik ataupun berperilaku yang baik, potensi untuk mampu hidup sehat, potensi untuk cipta rasa, karya, dan karsa, dan adapun semua potensi tersebut itu harus dikembangkan secara menyeluruh dan terpadu dalam konteks aspek keberagamaan, moralitas, individualitas, sosial, ataupun keberbudayaan. Nah, selanjutnya ada pendidikan dan hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia itu merupakan hal-hal yang alamiah, yang tidak dapat dicabut karena ini merupakan anugerah dari Tuhan. Semua orang diciptakan sama. Setiap orang dikaruniai oleh Tuhan hak-hak yang tertentu yang tidak dapat dicabut. Hak-hak tersebut antara lain hak hidup, kebebasan, dan pengejaran kebahagiaan. Di samping itu, hak asasi meliputi kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan berkumpul, serta kebebasan berserikat. Perlindungan yang sama di depan hukum, dan hak atas proses sewajarnya serta pengadilan yang jujur. Pendidikan sebagai hak setiap warga negara, hak untuk mendapatkan pendidikan bagi setiap warga negara tertuang dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut menjelaskan. Yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dari pemerintah, dan pemerintah itu wajib membiayai pendidikan tersebut. Dan yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dan yang keempat ada negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional tersebut. Berkenaan dengan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana dikemukakan yang saya sebutkan tadi, terdapat kewajiban dari pihak orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk dapat mewujudkannya. Sebagai jaminan atas hak tersebut, dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 ditegaskan ulang,
Orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Sedangkan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan ataupun sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini tertuang dalam pasal 9. Nah, adapun kewajiban pemerintah yang diatur dalam pasal 11 sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Yang kedua, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun. Nah, selanjutnya ada tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan meliputi yang pertama ada keluarga. Nah, adapun konsep pendidikan keluarga yaitu lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Karena keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan pendidikan dan bimbingan. Dalam keluarga, pendidikan berlangsung dengan sendirinya dan dengan tatanan yang berlaku di dalamnya, tanpa harus diumumkan dan dituliskan terlebih dahulu, serta kehidupan keluarga selalu mempengaruhi perkembangan budi pekerti ataupun akhlak dari setiap manusia. Nah, pendidikan keluarga ini diletakkan dasar-dasar pengamalan melalui rasa kasih sayang dan penuh kecintaan, kewibawaan, kebutuhan, dan nilai-nilai kepatuhan. Nah, melalui pendidikan keluarga ini, anak diharapkan memiliki pribadi yang mantap, akhlak yang baik dan mandiri untuk menjalani kehidupannya. Sehingga hal ini pendidikan keluarga dapat dikatakan sebagai wadah persiapan anak untuk kehidupan bermasyarakat. Nah, adapun fungsi dan peranan pendidikan keluarga. Dapat dikatakan keluarga sebagai kesatuan hidup bersama yang pertama dikenal oleh anak. Karena itu disebut sebagai primary community. Maka pendidikan keluarga ini berfungsi untuk yang pertama pengalaman pertama anak masa kanak-kanak. Yang kedua, menjamin kehidupan emosional anak. Dan yang ketiga, menanamkan dasar pendidikan moral ataupun dasar pendidikan akhlak. Dan yang keempat itu, memberikan dasar pendidikan sosial. Dan yang kelima, peletakan dasar-dasar keagamaan. Nah, pendidikan keluarga ini akan memberikan dua kontribusi yang penting terhadap perkembangan anak, yaitu yang pertama, penanaman nilai yang dalam pengertiannya yaitu pandangan hidup yang nantinya akan mewarnai perkembangan jasmani dan akalnya. Dan yang kedua yaitu penanaman sikap yang kelak menjadi dasar bagi kemampuannya untuk menghargai orang tua, guru, pembimbing, serta orang yang telah membekalinya ilmu pengetahuan. Nah, apabila kedua unsur ditransferkan dengan baik, maka ia akan menjadi dasar anak untuk bisa melanjutkan ke pendidikan sekolah dengan baik, karena di dalam dirinya telah tertanam rasa hormat dan penghargaan kepada guru dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada sekolah. Nah, sekolah adalah lembaga pendidikan yang melaksanakan pembinaan pendidikan dan pengajaran dengan sengaja, teratur dan terencana. Guru yang melaksanakan tugas pembinaan, pendidikan dan pengajaran tersebut adalah orang-orang yang dibekali dengan pengetahuan tentang akhlak, tentang mendidik anak, dan memiliki kemampuan melaksanakan tugas kependidikan. Nah, yang pertama ada konsep pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang untuk mendewasakan manusia dengan pengajaran yang dilakukan pada suatu lembaga pendidikan dan berperan untuk pembelajaran serta pengajaran. Selain itu juga, pendidikan mengandung ajaran-ajaran tentang nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang ideal. Selain itu, pendidikan sekolah dituntut kebijakan-kebijakan sesuai dengan kepribadian manusia. Maka dari itu, tugas guru di samping memberikan ilmu pengetahuan juga mendidik anak agar mereka memiliki akhlak yang baik,
Dalam pemilihan lingkungan pendidikan, sekolah yang merupakan lanjutan dari pendidikan orang tua juga perlu mendapatkan perhatian. Nah, selanjutnya ada fungsi dan peranan dari pendidikan sekolah. Yang pertama itu, pendidikan sekolah berfungsi untuk membantu keluarga menanamkan nilai-nilai pendidikan kepada anak-anak yang berhubungan dengan sikap dan kepribadian yang mulia, serta pikiran yang cerdas sehingga nantinya akan menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat sesuai dengan tuntutan dan tata laku masyarakat yang berlaku seiring dengan tujuan pendidikan seumur hidup. Selain itu, ada beberapa lagi fungsi dari pendidikan sekolah atau pendidikan formal adalah yang pertama, membantu mempersiapkan anak-anak agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dapat digunakan dalam hidupnya. Dan yang kedua yaitu membantu mempersiapkan anak agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan untuk bisa memecahkan masalah hidupnya. Dan yang ketiga, meletakkan dasar-dasar hubungan sosial yang harmonis dan manusiawi agar anak mampu mewujudkan realisasi dirinya secara bersama di dalam masyarakat yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada pendidikan dalam lingkungan masyarakat. Nah, konsep pendidikan lingkungan masyarakat ini yaitu pendidikan masyarakat terjadi ketika lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar pendidikan formal atau sekolah. Nah, konsep pendidikan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan mutu dan kebudayaan agar terhindar dari kebodohan. Usaha-usaha tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai macam kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan keagamaan, sehingga diharapkan adanya rasa memiliki dari masyarakat dan akan membawa pembaharuan di dalam masyarakat dan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih untuk meningkatkan kualitas pribadi, keterampilan, kepekaan perasaan, dan kebijaksanaan. Dengan kata lain, peningkatan wawasan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya ada fungsi dan peranan dari pendidikan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu masyarakat sebagai penyelenggaraan pendidikan, baik yang dilembagakan atau baik dari jalur sekolah ataupun dari jalur luar sekolah, maupun yang tidak dilembagakan atau jalur luar sekolah. Nah, yang kedua ada lembaga-lembaga kemasyarakatan dan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tak langsung ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. Dan yang ketiga, dalam masyarakat terjadi berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Nah, di sini juga perlu diingat bahwa manusia berusaha mendidik dirinya sendiri dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia di masyarakat dalam bekerja, bergaul, dan sebagainya. Dari tiga hal tersebut yang sudah saya jelaskan, yang kedua dan ketiga adalah yang terutama menjadi kawasan dari kajian masyarakat sebagai pusat pendidikan. Namun perlu ditekankan bahwa tiga hal tersebut hanya dapat dibedakan, sedangkan dalam kenyataannya sering atau sukar untuk dipisahkan. Nah, selanjutnya ada karakteristik pendidikan di sekolah dasar. Pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal maupun dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupan pribadi dan anggota masyarakat. Nah, pendidikan dasar yang diselenggarakan di sekolah dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan baca, tulis, dan hitung, dan mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan SMP. Sedangkan pendidikan dasar yang diselenggarakan di tingkat SMP bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar yang merupakan perluasan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di sekolah dasar dan mempersiapkan anak untuk mengikuti pendidikan menengah. Nah, yang ada pun fungsi dari pendidikan sekolah dasar menurut Ali dalam bukunya tahun 2009 halaman 33. Fungsi dari pendidikan dasar adalah yang pertama, dengan melalui pendidikan dasar, maka peserta didik
akan dibekali kemampuan dasar yang terkait dengan kemampuannya berpikir secara kritis, membaca, menulis, berhitung, dan penguasaan-penguasaan dasar untuk mempelajari saintek serta kemampuan dalam berkomunikasi yang merupakan suatu tuntutan kemampuan minimal dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang kedua, dengan pendidikan dasar dapat memberikan dasar-dasar untuk dapat mengikuti pendidikan pada tingkat selanjutnya. Karena pada hakikatnya, keberhasilan mengikuti pendidikan di sekolah menengah serta perguruan tinggi banyak dipengaruhi oleh keberhasilan dalam mengikuti pendidikan dasar. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari pendidikan sekolah dasar. Ciri-ciri dari pendidikan sekolah dasar ini meliputi yang pertama, guru sekolah dasar yang bertugas sebagai guru kelas dan memiliki kewajiban mengajarkan 5 mata pelajaran yang wajib yaitu bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan pendidikan kewarganegaraan. Dan yang kedua, siswa atau murid sekolah dasar. Anak-anak yang belajar mulai dari usia 6-12 tahun yang berbeda dengan usia siswa pada satuan pendidikan lainnya. Dan yang ketiga, ada kurikulum. Kurikulum sekolah dasar ini mempunyai tujuan khusus, yaitu untuk mengembangkan kemampuan dasar anak sekolah dasar. Dan yang terakhir atau yang keempat, pembelajarannya. Pembelajaran di sini meliputi banyak hal, mulai dari cara pandang anak, membantu anak dalam perkembangannya, baik dari kemampuan bernalarnya, dan membantu dalam mendapatkan materi, dan sebagainya. Dan juga tempat ataupun gedung dan peralatan sebagai fasilitas khusus tempat bernaung yang digunakan untuk belajar. Selanjutnya ada peran guru, orang tua, dan masyarakat dalam pendidikan SD. Ketiga hal tersebut, yaitu guru, orang tua, dan masyarakat ini, memiliki peran yang penting dalam pendidikan sekolah dasar. Nah, berikut ini adalah peran dari masing-masing dalam mendukung pendidikan anak sekolah dasar, yaitu yang pertama ada peran guru. Peran guru meliputi mendidik dan mengajar. Nah, guru adalah pengajar utama di kelas dan bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan menarik dan efektif. Mereka ini membantu siswa memahami konsep dan keterampilan yang dipelajarinya. Dan yang kedua itu mengembangkan rancangan pembelajaran atau RPP. Guru menyusun rencana pembelajaran yang terstruktur dan terencana untuk setiap pelajaran. Rencana pembelajaran ini mencakup tujuan pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian yang relevan. Yang ketiga ada memberikan umpan balik. Guru memberikan umpan balik kepada siswa tentang kemajuan mereka, baik secara individu maupun kelompok. Nah, umpan balik ini membantu siswa untuk memperbaiki dan mengembangkan pemahaman dan keterampilan mereka. Dan yang keempat, peran guru yaitu pembangunan lingkungan belajar yang positif. Nah, guru ini menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung di kelas, serta memfasilitasi kolaborasi, partisipasi, dan interaksi yang baik antara siswa. Selanjutnya ada peran orang tua. Adapun dari peran orang tua meliputi yang pertama, mendukung pendidikan di rumah. Orang tua perlu mendukung pendidikan anak di rumah dengan memberikan lingkungan belajar yang kondusif, mendorong kegiatan membaca, membantu dengan tugas rumah dan berdiskusi tentang pelajaran di sekolah. Dan yang kedua ada komunikasi dengan guru. Orang tua berkomunikasi secara teratur dengan guru untuk memperoleh informasi tentang perkembangan akademik dan sosial anak. Mereka berpartisipasi dalam pertemuan orang tua dan guru dan mendiskusikan strategi untuk mendukung pendidikan anak. Selanjutnya ada mendorong kemandirian dan kedisiplinan. Orang tua membantu mengembangkan kemandirian dan kedisiplinan anak dengan mengajarkan nilai-nilai, aturan, dan tanggung jawab yang baik.
Mereka juga itu memberikan dorongan dan dukungan moral untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya ada peran dari masyarakat. Peran masyarakat ini meliputi yang pertama, keterlibatan dalam kegiatan sekolah. Masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan dan acara sekolah seperti festival, seminar, ataupun pertemuan komunitas. Ini alasannya untuk memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat, serta memberikan pengalaman pembelajaran yang beragam kepada siswa. Dan yang kedua, peran masyarakat yang kedua yaitu menjadi sumber daya dan moneter dan mentor. Nah, anggota masyarakat yang memiliki keahlian atau pengetahuan khusus dapat menjadi sumber daya dan mentor bagi siswa dan guru. Mereka dapat memberikan ceramah tamu, berbagai pengalaman hidup, ataupun memberikan wawasan tambahan dalam bidang tertentu. Peran masyarakat yang ketiga yaitu mendukung program pendidikan. Masyarakat dapat mendukung program-program pendidikan sekolah dasar dengan menyediakan sumber daya, baik itu bantuan finansial ataupun waktu yang sukarela. Hal ini dapat mencakup pendanaan ataupun peralatan, fasilitas, atau program ekstrakurikuler. Selanjutnya ada aturan profesi guru sekolah dasar. Sebagai guru sekolah dasar, ada beberapa aturan profesi yang perlu diikuti dalam melaksanakan tugas guru tersebut. Nah, berikut ini dipaparkan aturannya. Yang pertama, sertifikasi. Guru harus memiliki sertifikasi pendidik yang valid dan diakui oleh otoritas pendidikan setempat. Sertifikasi ini menunjukkan bahwa guru tersebut memenuhi persyaratan pendidikan dan kualifikasi yang diperlukan untuk mengajar di sekolah dasar. Dan yang kedua ada kurikulum. Guru harus mengajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas pendidikan setempat. Guru harus memahami dan mengimplementasikan kurikulum tersebut dalam pembelajaran sehari-hari di kelas. Yang ketiga ada rencana pembelajaran atau RPP. Guru harus menyusun rencana pembelajaran yang terstruktur dan terencana untuk setiap pembelajaran yang akan guru ajarkan. Nah, rencana pembelajaran itu harus mencakup tujuan pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian yang relevan. Selanjutnya ada kehadiran dan kedisiplinan. Guru diharapkan hadir tepat waktu dan secara teratur sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Guru juga harus memastikan disiplin dalam kelas dan menerapkan aturan sekolah yang berlaku. Yang kelima, persiapan dan penyampaian materi. Sebelum mengajar, guru harus mempersiapkan materi pengajaran dengan baik. Materi yang disampaikan harus sesuai dengan kebutuhan siswanya, diadaptasi untuk berbagai tingkat kemampuan, dan disajikan dengan cara yang menarik dan interaktif. Selanjutnya ada penilaian dan umpan balik. Guru perlu menilai kemajuan siswa secara teratur dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Penilaian dapat berupa tugas, ujian, ataupun proyek dan harus mencerminkan pencapaian siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rencana pembelajaran. Yang ketujuh ada kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Nah, guru diharapkan untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang tua siswa dan berkolaborasi dengan mereka dalam mendukung perkembangan akademik dan sosial siswanya. Guru juga harus terlibat dalam kegiatan komunitas, suatu acara sekolah yang melibatkan masyarakat. Selanjutnya yang terakhir atau yang ke-8 yaitu mengembangkan profesional. Guru perlu mengembangkan dirinya melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan keprofesionalisan. Nah, ini dapat meliputi menghadiri seminar, mengikuti kursus, ataupun membaca materi pendidikan yang terkini untuk meningkatkan kemampuan mengajar guru.
Selanjutnya ada pendidikan karakter di SD. Pengembangan pendidikan karakter di sekolah dasar ini merupakan hal yang penting untuk membantu membentuk kepribadian dan moral siswa. Nah, langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengembangkan pendidikan karakter di sekolah dasar yang pertama ada penanaman nilai-nilai. Guru dapat secara aktif mengajarkan nilai-nilai yang dianggap penting seperti kejujuran, rasa tanggung jawab, kerjasama, disiplin, penghargaan terhadap perbedaan, dan empati. Nilai-nilai ini dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran yang ada dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Selanjutnya ada pembelajaran melalui contoh dan peran model. Guru dan staf sekolah harus menjadi contoh yang baik dalam perilaku dan bersikap mereka. Mereka harus menunjukkan sikap yang positif, integritas, dan empati dalam interaksi dengan siswa. Memilih peran dan model yang tepat juga penting, seperti mengundang tokoh-tokoh yang inspiratif atau memperkenalkan tokoh-tokoh dalam sejarah yang memiliki nilai-nilai yang baik. Selanjutnya ada aktivitas ekstrakurikuler dan proyek kolaboratif. Sekolah dapat menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan karakter siswa, seperti klub sosial ataupun pramuka, program relawan ataupun kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, proyek kolaboratif ini juga dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk bisa bekerja sama, membangun kepemimpinan, dan mengembangkan sikap saling percaya. Selanjutnya ada pembinaan dan bimbingan. Guru dapat melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap siswa dalam mengembangkan karakter mereka. Ini dapat melibatkan diskusi kelompok, ceramah, ataupun konseling individu untuk membantu siswa dalam memahami pentingnya nilai-nilai karakter dan memberikan arahan tentang bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada kolaborasi dengan orang tua. Melibatkan orang tua dalam pengembangan karakter siswa ini sangat penting. Sekolah dapat mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk membahas nilai-nilai karakter yang diajarkan di sekolah dan memberikan saran kepada orang tua tentang cara mereka dapat mendukung dan memperkuat nilai-nilai tersebut di rumah. Selanjutnya ada penggunaan sumber belajar yang mendukung. Guru dapat menggunakan buku-buku seperti buku-buku cerita dan materi pembelajaran yang memperkenalkan nilai-nilai karakter kepada siswa. Hal ini dapat membantu siswa memahami konsep-konsep tersebut dengan cara yang menarik dan relevan bagi siswa. Selanjutnya yang terakhir atau yang ketujuh yaitu meningkatkan kesadaran diri. Membantu siswa mengembangkan kesadaran diri tentang nilai-nilai mereka sendiri. Kekuatan dan kelemahan adalah langkah penting dalam pengembangan karakter. Nah, ini dapat dilakukan melalui refleksi pribadi, kegiatan evaluasi, dan pembinaan yang berfokus pada pengembangan kecerdasan yang emosional. Nah, penting pula untuk dicatat bahwa pengembangan karakter ini merupakan proses yang berkelanjutan dan harus diperkuat secara konsisten di seluruh kurikulum dan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang terintegritas dan konsisten. Selanjutnya ada pendidikan multikultural di sekolah dasar. Hakikat pendidikan multikultural di sekolah dasar adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman budaya, etnis, agama, dan latar belakang sosial siswa. Ini mencerminkan pemahaman bahwa setiap individu ini memiliki nilai dan keunikan yang berbeda, dan bahwa keberagaman ini harus dihargai dan diakui diperkaya dalam konteks pendidikan.
Nah, ada beberapa aspek penting dalam pendidikan multikultural di sekolah dasar. Yang pertama ada menghormati dan menerima keragaman. Sekolah harus menciptakan lingkungan yang inklusif dan menerima, di mana siswa di berbagai latar belakang bisa merasa dihormati, diterima, dan dihargai tanpa adanya diskriminasi. Ini termasuk menghormati bahasa, budaya, adat istiadat, dan keyakinan agama siswa. Dan yang kedua ada mempelajari tentang budaya dan nilai-nilai yang berbeda. Guru harus menyediakan peluang bagi siswa untuk mempelajari tentang budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang berbeda. Ini dapat dilakukan melalui cerita, buku, dan aktivitas yang dapat menggambarkan keberagaman dan memperkenalkan kepada siswa pada pengalaman hidup dan perspektif dari berbagai kelompok masyarakat. Yang ketiga ada komunikasi efektif antar budaya. Penting bagi siswa untuk belajar keterampilan komunikasi efektif dalam konteks lintas budaya. Mereka harus diajarkan bagaimana berkomunikasi dengan hormat, mendengarkan dengan empati, dan memahami perspektif orang lain yang mungkin berbeda dengan mereka. Selanjutnya ada kesadaran identitas. Guru harus membantu siswa mengembangkan kesadaran identitas mereka sendiri dan menghargai identitas orang lain. Nah, ini termasuk memahami dan menghargai perbedaan serta merayakan kesamaan di antara siswa dengan menghargai keragaman. Yang kelima ada kolaborasi dan kerjasama antar budaya. Sekolah harus menciptakan kesempatan bagi siswa untuk bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan siswa dari latar belakang yang berbeda. Ini mempromosikan pemahaman saling toleransi dan kerjasama di antara siswa, serta mempersiapkan mereka untuk bisa berinteraksi dalam masyarakat yang multikultural. Yang keenam ada membangun keadilan sosial. Pendidikan multikultural di sekolah dasar juga harus mencakup pemahaman tentang isu-isu sosial dan keadilan. Siswa harus diberi kesempatan untuk bisa mempelajari dan berdiskusi tentang ketimpangan sosial, prasangka, diskriminasi, dan bagaimana mereka dapat menjadi agen perubahan yang positif di masyarakat. Selanjutnya yang terakhir ada pendidikan nilai-nilai universal. Selain menghargai keberagaman budaya, penting juga untuk mengajarkan nilai-nilai yang universal, seperti persamaan, keadilan, kejujuran, dan empati. Ini membantu siswa membangun landasan moral yang kuat, pemahaman bahwa nilai-nilai ini berlaku untuk semua orang, tanpa memandang latar budaya ataupun etnis. Selanjutnya ada proses belajar anak usia sekolah dasar. Proses belajar anak usia sekolah dasar ini melibatkan beberapa tahapan yang penting. Adapun tahapannya atau langkah-langkah umum dalam proses belajar anak usia sekolah dasar, yang pertama ada menarik minat. Guru harus menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan merangsang minat siswa. Ini dapat dilakukan melalui penguasaan materi yang menarik, presentasi materi yang kreatif, dan penggunaan teknologi pendidikan yang relevan. Yang kedua ada pengenalan konsep. Nah, guru memperkenalkan konsep atau topik pembelajaran dengan cara yang mudah dimengerti oleh siswa. Ini dapat melibatkan penggunaan contohnya seperti visualisasi atau cerita yang relevan untuk membantu siswa memahami dan mengaitkan konsep baru dengan pengetahuan yang telah mereka miliki. Yang ketiga ada demonstrasi. Guru memberikan demonstrasi tentang cara menerapkan konsep ataupun keterampilan yang dipelajari. Ini dapat dilakukan melalui presentasi, contohnya visual ataupun kegiatan praktis yang melibatkan partisipasi siswa. Selanjutnya yang keempat ada praktek. Siswa diberikan kesempatan untuk berlatih menggunakan konsep ataupun keterampilan yang sudah dipelajarinya.
praktek ini dapat dilakukan melalui tugas individu maupun kegiatan kelompok atau simulasi yang relevan. Nah, tujuannya itu guru memberikan umpan balik yang konstruktif dan bimbingan selama proses praktek berlangsung. Dan yang kelima ada penguatan. Setelah siswa berlatih, guru memberikan penguatan positif untuk menguatkan pemahaman yang relevan dan keterampilan yang telah mereka kuasai. Ini dapat berupa pujian, pengakuan, ataupun penghargaan yang bisa memotivasi siswa untuk dapat terus belajar dan berkembang. Nah, yang keenam ada evaluasi. Guru melakukan penilaian untuk mengevaluasi pemahaman dan kemajuan siswanya. Ini dapat melibatkan seperti tugas tertulis, ujian, proyek, ataupun observasi kinerja. Nah, evaluasi ini bisa membantu guru memahami tingkat pemahaman siswa dan memberikan umpan balik yang relevan. Selanjutnya yang terakhir atau yang ketujuh ada refleksi. Pada refleksi ini, siswa didorong untuk merenungkan proses belajar mereka sendiri. Mereka diajar untuk mengevaluasi pemahaman mereka, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, serta merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk bisa meningkatkan pembelajaran mereka. Nah, selain ketujuh langkah-langkah tersebut ini, penting juga untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan interaktif di kelas. Guru harus membantu siswa agar dapat mengembangkan keterampilan sosial, keterampilan berpikir kritis, dan ataupun keterampilan pemecahan masalah melalui interaksi, diskusi, dan kerjasama dalam kelompok. Itulah tadi penjelasan dari Minmap yang telah saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.